Bagaimana Tuhan mau memulihkan kita? Mazmur 103 ayat 8-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Katakan amin, saudaraku. Panjang sabar dan apa? Berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau itu yang terjadi, habislah kita. Habislah saya. Enggak mungkin saya bisa ada di sini. Kalau Tuhan membalas setimpal dengan dosa kesalahan saya. Anugerah Tuhan lebih besar. Kasih karunia Tuhan lebih besar. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besar setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau dari sini saudara menuju ke barat, sama dari sini menuju ke timur, ketemu enggak? Enggak, artinya titik paling jauh itu barat sama timur. Sejauh itu Tuhan membuang dosa-dosa saudara. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni, tidak diungkit-ungkit lagi. Diampuni, dosamu dihapuskan. Tidak diingat-ingat lagi. Amin. Seperti itu Tuhan mengampuni kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara dan saya diangkat jadi anak-anaknya. Dan seperti Bapak sayang sama anaknya, Tuhan sayang sama saudara. Masih ingat gak kisah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang anak bungsu yang terhilang? Ini anak bungsu ini bandelnya luar biasa. Ini sudah dinasehati kayak gimana pun keras kepala, nekat terus. Disobey, gak taat sama bapaknya. Bahkan meninggalkan pergi jauh dari bapaknya, dari rumahnya, dari keluarganya. Di tempat yang jauh dia foya-foya, dia main gila dengan pelacur, dia hidup ngacau, semuanya dia hambur-hamburkan harta warisannya. Dan sampai di satu titik, jatuh semuanya, habis semuanya. Saudara jangan berpikir bahwa kalau orang berbuat dosa, langsung seketika itu juga ada akibat dosa. Ada waktunya berbuat dosa, ada waktunya konsekuensi dosa. Begitu konsekuensi dosa terjadi, datang, akhirnya semuanya remuk redam. Sepertinya sudah gak ada harapan lagi buat anak bungsu ini. Mungkin di antara saudara di sini ada yang sempat jauh dari Tuhan. Anda meninggalkan Tuhan, Anda meninggalkan pelayanan. Mungkin yang mendengarkan secara online, ada di antara saudara yang sekian lama saudara sudah gak lagi untuk beribadah, doa, baca Alkitab. Saudara jauh dari Tuhan. Dan sementara Anda jauh dari Tuhan, orang kalau jauh dari Tuhan gampang tergoda jatuh dalam dosa. Satu-satunya aman dari dosa, Anda dekat sama Tuhan. Kalau jauh dari dosa, jauh dari Tuhan, gampang dekat sama dosa. Dan akhirnya mungkin saat ini saudara sedang menghadapi konsekuensi itu dalam hidup saudara. Konsekuensi dosa. Dan Anda pikir sudah gak ada harapan, karena sudah habis semuanya. Tapi Alkitab mencatat, ketika anak bungsu itu, dia bertobat. Dia datang balik sama bapaknya. Dia minta ampun. Dia berpikir, paling tidak aku diterima sebagai pegawai aja masih gak apa-apa. Yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup. Tapi bapaknya kalau mengampuni, itu sungguh-sungguh mengampuni. Bukan cuma diampuni, diterima sebagai pegawai. Apalagi dimarah-marahin. Tapi bapaknya rangkul dia, peluk dia, pulihkan dia, kasih jubah yang baru, dibuat pesta yang sangat besar. Karena kata bapaknya, anakku yang hilang sekarang sudah kutemukan kembali, yang tadinya mati sekarang hidup kembali. Seperti bapak sayang sama anaknya, demikian Tuhan sayang sama saudara. Jadi saat ini kalau saudara minta ampun sama Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, mungkin saudara sudah ngelakuin hal yang gila. Saya nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba di hati saya kayak muncul satu kata. Saya nggak tahu apakah ada di sini, tapi nggak perlu angkat tangan. Kata aborsi muncul. Mungkin ada yang di antara saudara pernah melakukan aborsi itu, dan itu jadi kayak momok terus-menerus menghantui dan mengintimidasi hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara, kalau hari ini Tuhan melihat hati yang
benar-benar hancur, mau bertobat sungguh-sungguh dan minta ampun, saya mau katakan, Bapakmu di surga tetap mengasihi, mau mengampuni saudara, menerima apa adanya, bahkan memulihkan. Anda datang sama Tuhan, pemulihanmu dimulai hari ini. Angin barat dari Roh Kudus yang membawa pengampunan mulai berhembus dalam hidup saudara, dan semua tulah, semua kutuk, semua konsekuensi dosa mulai saat ini dibatalkan. Mulai minta ampun sama Tuhan. Saudara harus tahu di Niniwe itu disebut City of Blood, kota darah, karena begitu banyak darah yang ditumpahkan. Mereka itu bangsa Assyria yang sangat sadis sekali. Kalau perang ngeri sekali, dipenggal-penggal kepalanya musuhnya, saudaraku. Itu ibu hamil saja bisa dibelah begitu rupa. Itu ngeri. Anak-anak mereka bisa dipersembahkan sama dewa-dewa mereka. Ini ngeri sekali. Segala bentuk perjinahan, penyimpangan seksual, semuanya yang bisa terbayangkan, semua dosa yang paling mengerikan yang bisa dipikirkan manusia ada di Niniwe. Seperti itu gambaran dari Niniwe. Makanya Yunus diutus ke Niniwe sampai enggak mau, itu karena saking secara manusia menjijikkan sekali. Tapi Tuhan ngomong, ditulis tadi, bagaimana tidak aku sayang Niniwe. Yang sudah bejat kayak gitu, Tuhan ngomong, bagaimana tidak aku sayang sama Niniwe. Artinya begini, tolong dengarkan baik-baik. Tuhan benci dosa saudara, tapi Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan kalau Anda mau buka hati, Anda mau evaluasi, Anda mau teliti yang mana yang saya keliru, Anda bertobat, Anda minta ampun, hari ini dosamu diampuni. Niniwe terima pengampunan dosa, saudara juga terima pengampunan dosa. Dan ketika pengampunan diberikan, kutuk dibatalkan, tulah dibatalkan, malapetaka dilenyapkan. Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus bisa membedakan, pengampunan yang Tuhan berikan bukan izin untuk berbuat dosa. Ada orang dengar pengajaran tentang anugerah yang salah. Anugerah, dipikir anugerah adalah izin berbuat dosa. Saya mau ngomong, anugerah pengampunan bukan izin berbuat dosa, tapi kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik.